Hah? Tawa? Nyembur. Ledek. Hendaknya pada saat itu sempat tersesat dan ada teman Bang Bangor juga nih, sepasang kekasih ya, yang sudah ditandai atau mau diambil oleh iblis pengununggu Gunung Gede. Itu bener adanya, Bang? Iya, bener. Jam 11 malam. Gimana nggak bocah pada nangis, Bang? Udah pada baru-baru pada udah kan? Gue sempat naik kan, akhirnya naik pitam juga kan, marah. Bilang, ini ada apa sih? Saya bilang gitu. Nah sekarang gue cek, tuh bocah lagi pada minum, Bang. Teman-teman gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Nah sob, di malam kali ini kita kembali menghadirkan narasumber lagi nih. Dan narasumber kita kali ini adalah seorang pendaki senior asal kota Pulau Gadung. Beliau melakukan pendakian ke Gunung Gede dan banyak banget nih kejanggalan-kejanggalan yang dialami oleh beliau dan rekan pendakiannya. Dan kok penasaran banget apa yang bakal kita bahas di malam kali ini? Langsung aja nih kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Bang Bangor. Apa Bang? Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik. Aduh, kenapa namanya Bangor? Iya. Jadi ini nggak tahu ya, teman gue sih yang ngasih julukan, mungkin bukan Bangor dalam kutip ya. Iya, jadi, bukan akal ya. Bukan akal. Jadi kalau di rumah gue tuh ada masih sama satu sekolah juga. Jadi kalau apa gue suka ngocol atau kalau apa-apa tuh ngeyel. Gue yang paling berani lah. Berani kalau ngomong segala macem atau suka ngecengin orang. Itu sih gue nggak tahu, kecetus dia, wah Bangor juga lu gitu ya. Itu sampai sekarang berarti. Sampai nyebut, nah akhirnya ke sekolah-sekolah di lingkungan kita aja, di kelas aja segala macem. Tongkongan itu aja udah Bangor. Itu aja sih sebenarnya. Bang, ini pendakian di tahun 2000 Bang. Pendakian ke Gunung Gede. Pendakian pada saat itu sempat tersesat dan ada teman Bang Bangor juga nih, sepasang kekasih ya, yang sudah ditandai atau mau diambil oleh iblis pengununggu Gunung Gede. Itu bener adanya Bang? Iya bener. Oke. Gue penasaran banget Bang, apa yang bakal lu ceritain di malam kali ini. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share, jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua gak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen jadi narasumber di Besok Pagi, kirim cerita kalian melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jika tidak siap. Oke, jadi ini kejadian kurang lebih hampir 26 tahun yang lalu ya, tepatnya di tahun 2000 ya. Ini perjalanan gua sama kawan-kawan nih ke Gunung Gede. Jadi ini pas banget nih, pas lulusan sekolah nih. Jadi habis selesai ujian, itu gue jalan tuh anak-anak. Gue tuh pergi sekitar anak-anak ada 14 orang, 14 atau 15 orang tuh. Ramean berarti Bang ya? Rame Bang. Mungkin kalau bilang kalau di tahun segitu udah kayak orang piknik tuh. Kalau gue lihat sih ya. Ya udah. Jadi gue tuh dari 14 orang itu ada 4 atau 5 sih gue lupa. Ada ceweknya Bang. Iya. Ada ceweknya. Nah singkat cerita, di H-1 sebelum gue berangkat, gue kumpul nih teman gue. Gue boleh nyebutin? Boleh. Dia. Jadi gue dari 14 itu gue sendiri, ya gue nama gue, ya kan gue biasa dipanggil Bangor sama anak-anak ya.
Terus teman gue juga ada si Pahai, kemudian ada si Aceng, ada si Delon, ada si Puji, ada si Yus, ya kan? Ada si siapa? Edot, Edot Hendra lah, sama si Kedi. Nah, ceweknya juga ada. Ceweknya ada si siapa? Sopi, ada si Esti, sama si Rika. Nah, ada lagi yang ikut. Jadi satu lagi nih, dia pasangan nih Bang. H-1 kita ngumpul tuh tempatnya si Delon. Kita biasa prepare lah buat untuk acara besok. Acara kita naik ya. Kumpul tuh kita biasa prepare, kita persiapin tuh logistik ya. Kayak bawa mie ya kan. Terus bawa minyak tanah Bang. Terus bawa parafin. Dulu kan belum ada tuh kompor gas masih parafin. Bawa senter sama lampu badai. Nah, nggak ada sih sekarang kan, kalau dulu nggak ada tuh lampu-lampu kayak sekarang pakai baterai, nggak ada. Baterai juga kalau Bang tahu tuh baterainya kayak baterai yang modelannya silver tuh. Jadul tuh, masih jadul tuh. Yang hangsip ya Pak? Nah kayak gitu tuh, ya kan. Nah, di saat itu juga tuh waktu kita kumpul, kita dapat berita tuh dari teman kita nih, bahwa untuk perjalanan ke Gede yang awalnya kita lewat Cibodas, kita dapat info Cibodas itu nggak bisa lewat, tutup. Nah, kita bingung dong, kemana lewat? Akhirnya ada teman bilang, yaudah kita lewatin aja deh, lewat Salbintana. Nah, kita diskusi, oke tuh, jadi nggak apa-apa lewat Salbintana. Nah, kita ketemuan di stasiun Bekasi. Jam 7, berangkat tuh kita. Harinya pas hari sekolah ya, gua sih bukan hari weekend. Cuman gua lupa sih apa tanggal berapanya. Yang jelas itu ada di bulan ini, Bang. Nah, lanjut kita jalan nih, kita naik kereta tuh dari Bekasi, tujuannya ke Sukabumi karena kita mau coba naik ke Salabintana. Ya kan? Sumringah ya anak-anak, gue seneng dong gitu, namanya anak muda, happy segala macam. Nah, cuma ada hal yang nggak enak nih Bang. Nah, pas singkat cerita kita naik kereta itu kalau nggak salah jam 8 kita tuh dulu masih naik KRD. Tahu nggak KRD? Dulu tuh KRD belum terlalu populer, sekarang masih ada KRD dulu. Kita naik KRD, terus kita sampai ke kita singgah di Manggarai dulu, karena nggak ada yang langsung ya. Manggarai dulu. Nah kita harus turun. Nah waktu itu kan stasiun bebas Bang, nggak kayak sekarang. Dari mana aja boleh masuk, siapa aja boleh masuk, nggak ada pemeriksaan yang lainnya. Nah, pada saat itu ada anak sekolah lain Bang, karena kita sebagian pada pakai celana sekolah tuh waktu berangkat. Nah itu pakai celana sekolah, teriakin Bang, STM mana lo katanya? Kita timur nih. Dia nggak percaya, mungkin dia punya musuh bebuyutan kali dia. Diserang lah kita Bang. Diserang Bang. Diserang Bang. Karena kita mungkin kelihatannya sebagian pada pakai STM, mungkin dikit nih. Kita masuk tuh, untungnya keretanya udah mau jalan. Untungnya tuh Bang. Tapi tetap ditimpukin, segala macem. Jadi Bang itu. Udah panik kan, karena dia bawa cewek juga kan. Dalam. Udah banyak penumpang juga kan. Ya alhamdulillahnya itu Bang, masih bisa lolos. Tapi tetap kalau di kereta sih kita mau ngebanyol aja udah. Ngebayangin sama yang tadi kejadian tuh. Wah udah, namanya anak-anak kan, masih remaja mau ke dewasa, udah kayak gimana sih kalau habis lulusan segala macam. Pernah muda lah ya. Pernah muda ya. Ya udah gitu aja udah. Jalan terus udah ngebacol aja tuh di dalam kereta. Mau cari kejadian tadi tuh. Terus singkat cerita kita sampai di Sukabumi itu sekitar jam 2-an siang. Stasiun Sukabumi. Nah, kita lihat dulu lah makan apa, kayak makan dulu sebelum lanjut ke Salabintana. Lanjut kita naik angkot nih ke Salabintana ya, kurang lebih sampai sana itu sekitar 4:30 jam 5 tuh Bang ya. Nah
Nyata udah ketemu udara seger kan, anak-anak boleh udah ketawa segala macam mau naik. Sekarang kalau dulu kan, kalau kita udah naik tuh dibilang udah keren lah ya. Yang wih keren lu udah naik segala macam, jarang naik bang. Nah kan, pas temen gua yang bawa yang pernah naik nih, mau registrasi nih rencananya nih. Ternyata justru yang di Salabintanya bang, yang nggak bisa lewat. Oh, oke. Ditutup malah itu. Berarti kebalik bang ya? Kebalik. Jadi informasi awal yang lewat jalur Cibodas yang ditutup, kita milih Salabintana. Pas sudah Salabintana, baru Salabintana ini yang ditutup. Wah. Yang di Cibodas buka? Yang Cibodas buka. Ini temen gue nggak tahu nih informasi dari siapa ini. Dia bilangin, tutup. Bingung nggak? Nah, kata udah, karena kita udah sore ngejar waktu, ya udah. Karena gue juga sebenarnya udah pernah hiking lah jalan-jalan ke situ sama anak-anak dah. Ada gue 3 orang, 4 orang tuh gue pernah. Nah, yang ikut juga rombongan gue juga itu. Oke, karena udah nggak ada angkot kan sore karena kita kesini kan juga nyarter ya. Jadi angkot tuh sampai Pangkalan, kesininya kita terus jadinya. Nah itu jalan tuh buat mempersingkat waktu kita motong jalan bang. Karena memang pernah sih motong jalan. Lewat Kebon Teh. Karena harus nyari mobilnya dari si kampung sebelah. Iya. Nah, situ. Nyari, udah jalan tuh. Wah, cewek kan bentar-bentar berhenti. Padahal naiknya nggak terlalu jauh sih. Sampai atas Kebon Teh nih. Berarti udah nggak nanyak lagi nih, udah paling atas nih ya. Nah, itu sekitar maghrib, soalnya agak kedengeran saut-sautan azan sih. Walaupun agak samar ya. Karena nggak terlalu jauh dengan perkampungan, Bang. Nah, terus karena gue udah pernah lewat sini sama temen gue, jadi kita di situ bagi tugas. Jadi gue yang buka jalur di situ. Jadi gue sama anak-anak deh. Anak-anak buka jalur, tengahnya cewek, sisanya temen gue yang lain. Jadi gue cowok 3 di depan, tengahnya cewek, sisanya cowok di belakang. Nah, itu kan ada hotel Salabintana, misalnya. Ada lampu tuh di belakang. Jadi di belakang hotel tuh pagar itu ada lampu. Jadi patokan gue ya karena kita tuh mana? Itu kita ngikutin lampu. Nggak jauh bang jaraknya. Sekitar hampir kurang lebih 2 kilo lah. Masih kelihatan lampu deh. Lampu. Karena udah maghrib, masih itu nggak terlalu gelap sih, masih terang. Ketika gue jalan tuh udah ngaso anak-anak karena kan dari bawah nih dari Taman Salabintana ke Kebon Teh kan lumayan tuh. Lumayan agak nanjak sih. Walaupun nggak jauh tapi lumayan sih. Ya, capek istirahat, oke kita jalan nih. Jalan bang. Pas jalan, nggak tahu perasaan gue ya, kok gue nggak ngelihat kayak Kebon Teh nih. Jalan aja nih. Jadi kesannya agak abstrak aja nih jalan. Tapi gue nggak kepikiran kemana-mana. Jalan aja kita. Tapi jalan nggak sampai-sampai nih bang. Padahal kan lampu kelihatan. Iya. Lampu yang gue tuju tuh kelihatan bang. Gua jalan, muter, terus ya jalan-jalan. Pokoknya ngikutin jalur aja. Kan kalau tahu kan kalau Kebon Teh tuh jalurnya ya kelihatan dah ya. Iya. Ada kayak mungkin kayak lagu sekat-sekatan kaca gitu. itu. Tinggal lurus aja padahal itu karena kita ke sana titik tuh ada lampu gitu. Udah jalur aja. Jalan capek. Saya kan itu tuh capek ngor katanya. Istirahat dulu, oke istirahat dulu. Nah pas istirahat, perasaan gue nih, terus kok di sini ya? Maksudnya di tempat gue tadi mau start jalan. Iya. Kok di sini keperasaan ya? Tapi gue nggak mau bikin panik ya. Cuman perasaan gue takutnya gue salah kan. Tapi gue yakin kok di sini ya. Udah lanjut, udah istirahat dulu anak-anak, minum dulu segala macam lah. Istirahat dong. Nah, udah nggak capek, lanjut nih. Anggap aja di putaran kedua nih. Kita jalan lagi bang. Jalan berapa langkah, nah view-nya udah beda lagi tuh. Jalan. Nah, di jalan, gua nemuin ini bang, gubuk. Kalau sing saung lah ya. Saung bang. Udah saung. Kan gue pakai penentangan cuma center yang kecil tadi, sama yang di belakang pakai lampu badai. Lah, kok ada saung ya? Ada saung. Tapi gue nggak mampir karena gue kan harus ngejar waktu ya. Kok ada saung ya? Nah,
Secara logika kan masa iya sih di kebun teh ada saung? Kan aneh ya. Gue bilang, tadi ada saung. Udah nggak mampir tuh, udah saung lewat. Nah, view-nya itu yang bisa lewat, itu nggak kelihatan itu kebun teh enggak bang. Teh kelihatan itu aja, kelihatan saung. Jadi nggak kelihatan kebun teh kayak umumnya gitu, kelihatan kan, ke center kelihatan. Enggak, udah biasa aja, jalan. Terus jalan, sampai rasa capek lagi. Ngor, ini nggak sampai-sampai, katanya. Si jauh nggak sih? Deket. Ya gue kan rasanya itu lampunya kelihatan kok. Iya. Iya. Benar. Itu lampu loh, gue bilang itu kelihatan. Ada. Gue nggak sampai-sampai. Siapa aja. Nah. Tapi kan gue udah perasaan gak enak. Kok masa iya ya? Di kebun teh ada apa namanya? Saung. Saung tuh kalau sekarang tuh kayak model-model gazebo tapi dari bambu. Iya. Ada saung. Mungkin kalau di persawahan, oke lah ya. Iya. Ada yang masuk akal ya karena banyak ya orang tempat petani. Tapi kalau di kebun teh, gue nggak pernah lihat sih kalau kebun teh ada saung. Udah tuh, gue nggak mau ngungkapin lagi tuh, karena emang anak-anak udah kebanyakan cewek capek kan, udah ya udah. Nah udah setelah tuh apa capeknya hilang, oke jalan lagi karena kita nggak ngeliat jam tuh bang, ada yang bawa jam tapi nggak kita lihat. Jalan lagi bang, kelewatan di mata nih, kan gue ntar nih, ada sesosok tuh putih tapi mukanya nggak kelihatan ketutupan ini rambut. Terus adanya selebatan lewat-lewat. Waduh, tuh bang. Ini kalau gue ngomong panik nih, habis nih. Amin. Temen gue yang nyolek aja. Wah, lama banget nih. Belakang nih, bukan cewek yang cowok. Lama udah aja. Jalan aja kita nih. Udah jalan. Udah merhatiin, jadi kayak dia ngawasin bang. Iya. Berdiri gitu, kayak ngawasin gitu. Jadi sepanjang tuh. Teriak lagi kan belakang, udah lama kali mungkin capek kali jalan teriak. Wah, salah jalan kali lu, kan nggak sampai-sampai. Ya secara logikanya 2 km sejauh mana sih? Ya kalau gitu, paling ditempuh ya. Apalagi datar jalannya bang ya? Iya kan tinggal turun doang padahal, kan kita udah di atas nih. Tinggal turun doang kan, nggak nanjak-nanjak lagi. Nah itu tuh, nggak nanjak-nanjak lagi. Malah itu lampunya, kan titik lampu kelihatan bang. 2 kilo lu masih kelihatan tuh lampu. Jadi patokan gue ya udah itu aja tuh yang apa, lampu itu. Itu kok lampu udah ngapa? Salah jalan kali lu. Udah mulai tensi udah kalau radiator udah mau overhead nih, udah naik nih. Udah yang belakang juga udah mulai ngoceh. Salah jalan kali lu. Enggak kok, gue bilang. Itu ada lampunya. Karena gue mau pegangan sama lampu. Udah tuh lampunya tuh. Lampunya masih nyala kok. Jadi lampu hotel yang belakang itu bang, gue bilang masih nyala. Udah gelisah aja udah cewek tuh. Udah mau nangis tuh sekarang, capek kan, udah muter, udah mungkin lelaki kita nggak tahu, udah berapa lama muter situ lagi, nyampenya ke sini. Nah, temen gue sempat tuh, kok kayak di sini lagi ya? Udah jalan aja, dia bilang gitu. Ini yang belakang nih, yang belakang gue. Udah jalan aja, gue bilang gitu. Jalan, ya udah, kita ngejar waktu nih. Jalan lagi bang. Capek bang, udah Ngor, istirahat dulu. Nangis tuh cewek bang, karena mungkin kecapean kali. Iya. Ngor ini kapan sampainya Ngor? Capek, lu salah jalan kali. Yang bilang lu salah jalan kali. Udah bener kok, lampunya anehnya bang, lampunya tuh kelihatan bang, masih kelihatan. Nah, kan ada yang bawa jam tuh teman gue tuh. Lihat tuh, coba lihat jamnya. Udah jam berapa bang? Jam 11 malam bang. Jam 11 malam bang? Jam 11 malam gue masih di kebun teh mana kan. Astaga. Bayangin dari maghrib bang. Iya. Berapa jam itu bang? Gak kerasa ya, hampir 5 jam itu bang. Iya. Gila tuh. Tapi kita gak kerasa gitu, muter-muter doang. Nah makanya kalau secara nomor kan, logikanya kalau cuman lingkungan yang biasa kebun teh, kita udah nyampe kemana-mana tuh. Lebih dari 2 kilo pasti. Nah, lebih 2 kilo paling kalau dihajar, ini paling setengah jam, nyampe. Pas sadar-sadar tuh ngeliatin. Pasnya banget itu, mau ngecek jam. Tuh, jam 11 malam. Gimana nggak bocah pada nangis bang? Udah pada baru pada ngeh. Udah kan? Gue sempat malu.
naik kan, akhirnya naik pitam juga kan, marah. Bilang, ini ada apa sih? Saya bilang gitu. Nah sekarang gue cek, tuh bocah lagi pada minum bang, teman-teman gue. Anak gue tuh yang di belakang, kan kita bagiannya. Iya. Ada minum tuh, jadi dia itu jalan itu sambil minum bang. Set. Gue marah dong. Lu nih gara-gara lu, gue bilang gitu. Ini kan akibatnya, gue bilang pada minum. Udah ricu tuh bang rame. Tapi anak-anak gue yang minum tuh diem bang. Mungkin karena dia merasa salah kali ya. Ini nih gue bilang gitu. Gue bilang stop semua, saya bilang gitu. Tuh cewek udah nangis. Bayangin bang, 5 jam. Kita nggak ngerasa itu nggak ngeliat jam, tau-tau udah 5 jam. Di kebun teh, di tempat itu juga. Terus kayak, coba deh bayangin, aduh, gue nggak bayangin deh, ya. Marah tuh, udah ada yang nangis, kapan sampainya, ya kan? Ya gue sih maklumin sama cewek segala macem. Dia capek, udah duduk, udah pada lemes, udah sekarang gini aja tuh gue bilang. Dan dulu gue bilang, nggak usah ada yang minum, gitu. Ngaji bang gue. Gue bayangin ngaji bang. Sebisa-bisanya waktu itu. Kebetulan teman gue si Aceng nih. Bawa Yasin kecil nih. Jadi bawa Yasin, yang lainnya cerita semua sholawat atau segala macam, penting ngaji. Itu anak-anak yang bilang pada minum ngaji juga bang? Enggak. Udah diem aja, udah diem. Kita aja yang para sadar ya? Ya, para sadar. Ngalah muda. Dah, ngaji selesai nih. Bismillah bang. Cepet bang nyampenya. Setengah 12-an itu udah sampai di bawah. Sampai di titik lampu? Di titik lampu. Kita lurus doang. Nyampe bang. Coba itu. Gila tuh bang. Itu kalau pas nyampe di bawah tuh kita udah kayak di gurun pasir ketemu oase deh. Ketemu air. Wah girang banget ya Allah. Gitu. Tetap harus ngejar waktu kan. Kita mau ke Cibodas. Kita cari angkot. Angkot ada, memang kalau trayek udah nggak ada nih, kita sewa tuh angkot bang. Mahal tuh ya? Lumayan bang. Iya. Dulu itu kan masih sekitar bensin juga masih murah tuh, masih 1000-an lah kalau nggak salah. Angkot ya sekitar 50.000 lumayan mahal bang. Patungan deh kita. Berangkat tuh, kita untung mau ada yang gelantungan tuh di pintu, karena kan angkot kebanyakan dirempet-rempetan tuh di dalam bang. Ke arah Cianjur desa, ke arah Cibodas dari Sukabumi gitu, jadi muter tuh. Nah, cerita kita sampai juga tuh di Cibodas tuh kurang lebih sekitar jam 2 jam 3-an bang. Nah, jam 3-an kita sampai udah pada geletak aja tuh. Udah sampai, udah istirahat di base camp, kebetulan masih buka tuh base camp. Nah, anak udah yang geletak, udah yang ngobrol segala macam. Udah pada capek kan, geletak udah. Pagi udah yang tidur, ada yang makan. Karena kita rencananya kalau dibuka kita mau lanjut tuh. Karena kita ngejar itu bang. Sunrise tuh. Oh iya. Iya kan. Dan seharusnya ternyata kan gitu. Berangkat sore naik nih, bisa sampai atas tuh. Iya kan. Pengen ngeliat sunrise sama yang pengen ke Bunga Edelweiss. Iya. Apa ya udah, karena nggak bisa tutup. Maksudnya udah malam, nggak buka jalur malam. Gitu. Saya istirahat aja di base camp. Pagi baru dibuka tuh sekitar jam 9-10 lah kita udah daftar. Ternyata pagi tuh banyak bang. Rame. Pendaki. Oke. Itu rame. Rame juga nih. Setelah rame ya udah diurusin sama temen gue tuh. Daftar. Udah. Nah selesai tuh. Udah kita rapi-rapi, udah packing siap. Selesai kita bisa naik jam 11. Nah kebetulan ada ranger yang ikut bang. 2 orang. Oke. Gue lupa siapa namanya. Ada 2 orang ikut. Jadi dari gue tadi tambah sekitar 16 orang lah ya. Sampai sama ranger tuh ikut. Jalan kita baru bisa diizinin masuk. Naik itu sekitar jam 11 siang. Itu bang. Nah kita jalan. Happy aja tuh anak. Nggak mikirin kejadian yang semalam itu enggak. Ya namanya lagi happy. Tapi kan kalau gue sifatnya was-was karena
kalau gue pergi kemana tempat alam segala, gue dipesan sama nyokap, jangan kancolah. Kancola. Kancolah itu dari bahasa gue kan di orang Banten ya, di Serang gitu. Kancolah itu ibaratnya jam petakilan lah. Oh, oke. Jangan kancolah ya, tong kancolah, terus jaga omongan, terus jangan sembarangan, numpang, gue dipesen. Nah cuman jalan nih, gue tahu nih karena gue bawa cewek, jadi gue usahain tuh cewek itu nggak kosong, nggak diem, ya kita ya udah ngebanyol aja udah sambil jalan, sampai istirahat kita di Telaga Warna bang, enak tuh, nggak ada kejadian apa-apa, enak tuh. Nah, biasa aja gitu maksudnya masih ngebanyol segala macam. Nah, cuman kan gue jaga diri untuk yang lain. Gue ngeliat temen gue ada yang bengong atau diem nggak, ya gue isengin aja, maksudnya biar mereka itu ada aktifnya gitu, ada kegiatannya, apa kayak ngebanyol apa segala macam supaya nggak kosong, karena ya itu udah pesan, gue ingat aja pesan pokoknya jangan sampai kita kosong, diam, istirahat. Kurang lebih lumayan juga tuh istirahat tuh agak ada setengah jam. Buat cuci muka kan di Telaga Warna itu ada pinggirannya ada got, tapi got bersih ya, bening, wah enak, ada seger kan. Jadi setengah jam banyak juga tuh yang istirahat situ bang. Jadi bukan tim gua aja tuh, kelompok gua ada juga yang lain, apa juga yang turun juga ada yang istirahat di situ. Tapi emang spot yang biasa di ini kali ya, enak ya di situ di Telaga Warna tuh hawanya hawa enak sih sebenarnya buat istirahat, karena pemandangannya agak luas tuh, ngadep danau, kemudian di depannya langsung pohon-pohon hutan tuh. Kalau kita dari gerbang nih, Telaga Warna sebelah kiri nih, ya kan, terus yang pohon di sebelah kanan tuh tinggi. Udah istirahat udah selesai, jalan nih kita. Ya itu tadi resikonya kalau buat cewek. Nah, gue pergi tuh bang, itu sebenarnya teman-teman gue itu hampir 80% tuh nggak pernah naik gunung bang. Jadi kita tuh pemula semua, baru semua itu. Iya. Jadi bentar-bentar istirahat. Lama kan naik 200 meter ngap, karena dari gerbang itu nanjak, walaupun nggak terlalu ekstrim tapi nanjak kan. Main ngap, bentar-bentar ya apalagi di cewek. Nah pas mau sampai ujung, jadi kalau dulu tuh jalan yang dari gerbang itu kan masih batu-batu tapi agak rapi batu. Nah pas penghabisan ke ujung kan langsung naik tuh, kalau kita mau naik tuh langsung tanah tuh langsung nanjak, dari ujung ada. Nah udah di situ karena ini lama, jadi kita bagi dua bang. Jadi gua ngawal ini lagi nih, jadi gua belakangan. Nah karena di gede teman gue yang udah pernah, jadi dia yang duluan, gue yang belakangan. Jadi bagi nih yang satu yang pernah ke gede ada di ikut gue, karena mau bawa cewek juga kan, cewek kan lama, yang namanya belum pernah, yang udah pernah aja belum tentu tracknya bagus, paling cewek yang belum pernah. Nah, bagi dua tuh, karena kita ngejar waktu juga nih malam. Jalan karena dia bareng ranger udah duluan. Gue ini aja nih cewek, bentar jalan, nggak lama dia berhenti. Apalagi pas udah mulai nanjak nih, jalan kecil-kecil, udah kayak narik bang, lu bayangin narik lagi, dekat lagi. Tapi di perjalanan gue sih nggak ngerasa apa-apa ya, artinya nggak ada hal-hal lain ya, biasa aja gitu jalan, karena mungkin capek, cuman ngerasain capek segala macam doang. Nah nggak lama gerimis bang. Gerimis nih, ya kan? Mana kan dulu pada pakai sendal bang naik, pakai sendal. Bayangin pada naik pada pakai sendal. Ya. Punya sepatu yang berat ya? Iya pakai sendal. Banyak kan pakai sendal, pakai celana pendek, celana buntung kayak gitu. Ya. Naik udah gerimis. Untungnya cuaca nggak terlalu dingin bang. Nggak terlalu dingin, sebenarnya itu nggak terlalu dingin jalan juga. Nah. Terus kita lewat air panas tuh, yang tebing, ya kan? Gue udah perasaan gue, wah, gila dari tebing, ngeri kan? Karena jalannya cuma buat satu orang tuh, pegangannya juga pegangan pakai
yang jaganya kan cuman kawat seling doang tuh. Jalan udah. Kan nanjak tuh dia naik. Nah, singkat cerita tuh pas sampai kandang badak nih. Badak. Nah, teman gue ya udah sampai duluan udah bikin tenda. Ada yang bikin tenda di shelter, Bang. Bikin shelter tuh 2 tenda plus sama yang punya ranger. Nah, di tempat gue juga ada, di depan gue nih ada pendaki lain. Kurang lebih sekitar 15 meteran lah. Cuman kan karena posisi kandang badak kan nggak terlalu luas tempatnya. Pada saat itu. Pada saat itu, nggak Yeah. terlalu luas pada saat itu. Karena pas gue nyampe ke situ udah gelap tuh. Nah, temen gue yang datang duluan cuman di nggak jauh dari jalur pendakian itu cuman bikin tenda satu sama ini, Bang, gelar terpal sama atap sama dari dulu tuh dari bahan parasit. Kalau sekarang parasit lah ya. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi tuh gue neduhnya di situ bukan di dalam tenda, Bang. Tendanya kemana lagi, Bang? Nah, tendanya cuma dibikin 3. Satu yang dekat ini dekat yang tadi dibikin sampai itu udah ada juga yang di shelter tuh di bangunan tuh. Okay. Pada tenda di situ udah di dalam bangunan bikin tuh di situ. Nah, yang lain kemana udah bagi. Karena kan waktu itu cuma ada tempat itu nggak nggak luas. Itu gue juga bikin itu ngiket di antara pohon-pohon tuh. Gitu. Nah, tenda itu yang di sebelah itu buat temen gue nih yang pacaran nih. Udah dia kali itu dia bikin. Yang pasang tuh si Gito sama Gita lah ya tadi itu punya dia tuh. Ya udah kita datang dalam keadaan lumayan basah ya, kita salin udah masaknya biasa aja pakai parafin tuh, pakai masak mie dan segala macam udah. Nah, selesai makan temen gue yang ada di shelter yaitu Bang itu yang bikin tenda itu nyamperin, "Ngor, sorry ya," katanya. "Kenapa?" "Pada nggak enak badan dalam." Jadi mereka itu izin tidur pada di tenda. Oh ya udah gitu. Nah, nggak lama nih yang si Gita ini cewek ini yang macamnya nangis, Bang. Nangis, Bang, malam. Minta pulang. Gue mau pulang ke rumah itu. Pulang kemana? Iya besok. Dia sekarang pulang. Gue minta pulang. Udah ditengangin. Minta pulang, Bang. Toto nangis. Minta pulang malam itu. Minta pulang dia. Tahu-tahu si Gito nih. Minta pulang juga. Gue mau pulang katanya. Kemana pulang? Pulang kemana? Pulang ke rumah. Tuh rumah gue di situ. Jadi nengok ke belakang. Jadi kalau tenda kan madep ke sana. Madep ke depan yang ada pendaki lain ya. Dia minta ke belakang. Kan gue kan belakang gelap. Gue nggak tahu di belakang gelap. Gelap, Bang. Kata gue udah besok aja. Gue bilang gitu. Enggak mau pulang. Udah besok aja. Dipegang ditenangin tuh anak-anak. Udah tenang. Mau lagi tuh tenang. Si Gita nangis lagi. Waduh. Minta pulang lagi. Gue mau pulang. Pokoknya gue mau pulang katanya. Itu gue disuruh pulang. Jadi disuruh pulang. Disuruh pulang tuh pulang. Udah pulang. Suruh istighfar lu. Udah. Istighfar lu katanya. Udah besok pulang. Bilang gitu. Udah lu diam aja dulu. Nah. Ini mulai tenang lagi nih kita. Si Gito mulai tuh ngerangsek tuh minta pulang. Keluar tenda dia, Bang. Waduh. Keluar tenda lagi. Gue mau pulang katanya, Bang. Tuh rumah gue di situ katanya pulang. Dia sambil nunjuk lagi. Jadi dia keluar madep gue pada nih. Kan gue ngebelakangin ini nih. Jadi nunjuk tuh. Itu rumah gue sini. Di mana? Kan gelap belakang. Kan gue gelap itu belakang. Gak ada. Udah mulai. Dia mulai jalan. Kita tenangin. Udah gini, dia pegang ini. Masuk lagi. Masukin lagi ke tenda. Udah. Gantian gitu aja, Bang, gantian. Nangis lagi tuh. Si Gita lagi nangis. Jadi tuh ganti-gantian tuh. Gita nangis. Dia sama tetap minta pulang. Dulu minta pulang, Bang. Bingung gue minta pulang. Ibarat kata gue datang capeknya belum hilang, lu minta pulang. Iya. Ya kan? Mana hujan gerimis. Hujan sih nggak gede, Bang. Gerimis. Gerimis, dingin, coba. Capek, minta pulang. Coba. Minta pulang lagi. Aduh. Tenangin lagi tuh, minta pulang. Nah, si Gito berontak, Bang. Keluar tenda lari. Gue mau pulang. Terus sambil lari. Jadi kita tuh sama anak-anak udah kayak mau nangkep ayam, Bang. Oh. Jagain dengan gitu kan. Nah, dijagain.
Wah, lari ke sana lari. Kan kalau dia lurus, nanjak. Iya. Dia ke sini, balik di arah sini. Jadi kita ngejagain ke sini. Ke arah dari kita kita naik nih. Iya. Nah, tangkep nih. Kok tangkep tuh? Tangkep, pegangin. Udah pegangin, tahan tuh, dibawa lagi ke pinggir tenda lagi dia. Udah, lari lagi. Nah itu kejar lagi tuh. Jadi kita tuh ganti-ganti ngurusin itu. 2 orang ini nih. Sepasang ini ya? Sepasang ini. Aduh. Lari lagi, dia nangis lagi. Ngamuk lagi bang, lari lagi. Kita jagain lagi, coba itu. Nah, yang gue bikin kesel, kan itu pasti ribut ya, rame. Itu teman-teman gue yang ada di shelter, yang ada di tenda itu nggak keluar sama sekali bang. Nah tenda yang pendaki gue yang di depan juga nggak sama sekali, nggak ada respon. Nggak keluar bang? Nggak ada yang keluar sama sekali. Itu gue tuh mau ngurusin itu, kayak nangkep ayam bang. Kayak nangkep ayam kabur dari kandang, tangkap masukin lagi kandang, itu bang. Terus gitu aja ganti-gantian. 2, akhirnya dia keluar berdua tuh, minta pulang berdua. Bareng dia? Bareng berdua. Itu rumah gua katanya. Itu rumah gua tuh gua dipanggilin. Panggilin bang. Coba. Gelap kan? Suasana gelap ya. Cuman di tenda di tempat gua cuman ada lampu badai doang. Segede apa sih lampu badai, sekecil. Ya kan, pakai lampu minyak begitu. Gelap. Terus lagi. Nah, nggak lama nih. Ada pendaki lewat nih bang. Udah malam lah. Nah, gue nggak tahu itu pendaki, tapi gue lihat sih ada yang jalan pendaki. Kalau sih sosok saya lihat pendaki. Tapi dia nggak ngerespon, nggak ada apa segala macam. Dia jalan aja udah. Sampai karena kan gue dibikinin tempat neduh atau tenda itu di pas pinggir banget jalur. Dia lewat, ada yang lewat. Nggak ngerespon. Tapi ngeliat ke arah abang nggak? Lihat, ya udah sebenarnya jalur sudah. Ada 2 atau 3 orang lah kalau salah. Jalan aja udah. Jalan aja udah. Naik dari dia. Itu gue dongkol bang. Karena apa? Gue dongkolnya teman-teman gue yang ada di situ nggak mau keluar. Gua kan pasti kita kan itu ribut bang, rame. Dia teriak-teriakan segala macam, dia nangis itu nggak ada yang keluar sama sekali. Gue nggak tahu kenapa itu. Wah, malaman bang, sampai pagi lah kira-kira jelang subuh lah ya. Itu ya gitu terus tuh. Nangis udah. Enggak tenang, mungkin kecapean ya. Mulai tenang itu mana anak-anakku tuh. Sambil ngajiin bang. Ngaji lagi. Gua kayak jadi pindah pengajian gitu. Pengajian. Buat kita ngaji lagi. Ngajiin dalam tema. Alhamdulillah bang tenang. Tenang sih tenang. Udah. Cerita tuh pagi. Udah. Nah gua sih nggak tahu itu jam berapa. Gua lihat itu ada kabut, kemudian kabutnya mulai hilang, matahari masuk tuh. Pas gue nanya jam berapa, hampir 9:30. Gue pikir masih pagi. 2:30 pagi. 9:30 pagi bang. Itu belum tidur bang? Belum bang. Itu gara-gara ngurusin itu, nungguin. Jadi kayak tidur ayam lah. Iya itu. Cahaya kabut udah mulai hilang, cahaya matahari masuk tuh. Pas gue 9:30, yaudah. Baru tuh gua ke WC dulu deh. WC, gua ngeliat WC, wah, jorok nih. Gua nggak jadi kencing di WC, tapi gua di pinggirnya bang. Pas gua kencing, jurang bang. Jurang itu belakang WC itu jurang. Wah, gua udah bayang. Ini kalau semalam anak ini lolos, mati tuh anak orang. Makanya arah ke sana. Arah ke sana, dia minta ke sana, makanya loh. Untung ditangkap bang itu. Gue udah bilang ini kalau sampai lolos sepasang tuh habis itu. Kalau sampai kita ketidur semua dia ngeblok, lewat nih macam doang. Mau ngomong apa gitu maksudnya. Pas gue bisa dalam juga. Nggak tahu tuh, jadi gue mau kencing di kamar mandi tuh, ya gue liat jorok kan ya. Enggak, gue sebelahnya aja. Jurang deh. Waduh, dia bilang. Apa tuh bilang? Udah, habis itu pulang, kita balik. Ranger juga ngomong, balik aja. Kita juga balik. Rapin kita balik. Balik bang, kita beberes udah semua. Gue masih belum ini juga tuh. Masih gue pendemnya gue masih marah bang.
marah itu kenapa gua lagi kesusahan malam itu lu nggak pada datang. Oke. Iya kan? Iya. Gila tuh. Sama yang gua kecewa tuh, gua nggak tahu kalau yang tenda depan itu apakah di mata mereka itu ada keributan atau enggak, atau memang dia nggak peduli kan, gitu. Pasti nggak ngeributin itu dah. Penting gua ngeliat tuh tadi jurang, putusin balik, udah kita balik tuh kita bang, rapi balik. Dalam kondisi itu anak-anak udah bercapek bang, yang kesurupan juga udah kayak mayat itu lemes dah, itu lemes dah. Dia udah tetap aja udah pegangan berdua udah kayak pengantin. Jadi kita ngawal kayak pengantin aja udah. Aduh. Terus yang temen gua yang tidur satu juga sama. Apa namanya? Ada cewek juga, adanya si Pahai gua, temen gua tuh Pahai, dia adanya tuh. Itu nggak enak badan, nggak sakit. Udah yang cewek kan yang di rumah gua tuh cewek tuh nggak tidur di tenda bang. Lu bayangin tidur di tempat yang ngeplong begitu. Di beralaskan terpal amat itu coba itu. Coba kanan kiri kan nggak ada jalur angin. Coba itu. Minyak Ditambah kejadian itu. Iya. Pagi kita tidur ayam. Udah tidur ayam ganti-gantian tuh tidur ayam, udah rebahan lagi, udah. Pulang. Rapiin pulang. Udah nggak pakai cerita, udah pulang, balik. Jalur biasa aja jalur. Mungkin kalau turun kita nggak terlalu capek ya. Kan turunan capek. Nah, sampai kita cerita lagi tuh, sampai di Telaga Warna juga tuh bang. Siang lah, sekitar jam 1 ke jam 2-an lah. Karena gua turunnya lebih cepat, walaupun sama cewek. Tetap gua sih paling belakang. Karena walaupun turun, karena juga harus ngawal yang yang habis kesurupan, itu nggak bisa. Jalan tuh lemes dia. Lemes nggak kayak waktu pas berangkat itu udah lemes. Lemes udah pucet, udah dia. Jadi kita gua anggap ngawal pengantin lah itu berdua itu. Udah sampai di Kandang Badak udah. Kalau yang cowok-cowok udah udah fresh lah ya, yang udah tidur kemarin udah. Nah, jadian lagi tuh bang. Temen gue nih Pak ini sebenarnya itu kalau di kelas gue itu dia pentolan bang. Oh, jago jagoan. tawuran. Ya. Kalau tawuran tuh nomor 1 tuh. Paling depan gitu ya. Nah, kita istirahat kan banyak lutung, banyak monyet tuh. Oke. Iya kan? Kan di Telaga Warna kita depannya, jadi kita madep ke arah danaunya ya? Bukan, arah ini. Oh, arah hutannya? Arah hutannya. Oke. Karena danau kan kalau pohonannya ada di ujung danau sana. Ya. Ini kita di depannya nih. Emang banyak sih. Banyak. Ya temen-temen gue ya udah, monyet tunggu segala macem deh. Udah ngomong serampangan segala macem nih. Udah. Nah, kalau gue sih udah ngejaga. Jadi gue konsentrasinya ngelihat anak-anak cewek yang usahakan untuk nggak kosong. Tetap bang. Gue masih ingat warning dari almarhum nyokap gue. Nah untuk itu tadi jangan petakilan, jangan ngomong macam-macam segala macam. Nggak lama tuh temen gue yang namanya Pak yang pentolan tuh nangis bang. Nangis minta tolong, dikejar. Jadi ada kakek-kakek nyamperin dia bang. Dia nangis lari bang. Lari tolong. Nangis bang, coba lu bayangin. Dia pentolan, jago berantem. Ya kan kalau pentolan ada tawuran. STM lah tuh ya. STM. Ya kan di basisnya dia dua sini. Dia kalau tawuran, wah udah. Oke. Ya. Di Telaga Warna, dia nangis bang. Lari bang. Jadi gua takut kenapa-napa. Jadi gua bertiga gua kejar. Itu tas gua pegang sama teman-teman gue tuh, pegang, gue kejar ya kan. Gue takut ngapa-ngapa kan turun, walaupun ke arah turun kan. Turun, dia lari bang. Gue tak ikutin tuh, turun. Terus dia berhenti di kayak rumah ya sebelum kalau kita turun sebelum gerbang masuk tuh ada rumah, kayak rumah pengurus itu deh kayaknya. Duduk dia nggak usah nangis, tolong. Lu kenapa? Gue dikejar kakek-kakek segala macam. Mana kakek? Pas dia nengok lagi ada di depan gua, kan kita nggak ngeliat bang. Cuman dia ngeliat, lari lagi, nangis lagi, kita kejar lagi bang, ke bawah. Terus sampai itu. Selesai kelewatin gerbang itu aman udah. Dia cuma nangis doang. Lu kenapa? Dikejar kakek-kakek. Serem kata dikejar kakek-kakek. Gua nggak tahu di awalnya di Telaga Warna itu dia ngomong apa gua nggak tahu. Cuman dia doang nangis bang. Lu bayangin gua. Di situ gua ada lucunya juga. Lu jago berantem. Nangis, coba turun dari Telaga Warna, bablas tuh turun lo lari. Tolong nangis bang, tolong gue dikejar kakek-kakek.
Lagi, kenapa? Kejar kakek, dia ngeliat lagi, kakek dia turun lagi. Tapi setelah lewat gerbang itu, Enggak, udah. Dia cuma udah tinggal ngos-ngosan doang, udah. Kakek-kakeknya udah nggak ngikutin lagi. Udah. Jadi anak-anak udah, jadi gue tinggal nungguin anak-anak yang masih di atas kan. Udah. Jadi gue nangin dia, kenapa? Enggak kakek. Jadi bang, kenapa? Jadi dia cuma nunjuk-nunjuk monyet-monyet doang yang ada di situ. Jadi yang dia lihat itu monyet, gua atau dia ngomong apa di monyet. Cuman itu doang, Bang. Monyet-monyet doang. Monyet-monyet gitu segala macam. Emang waktu itu banyak lutung ya. Banyak di situ ada, mungkin lagi turun ya. Waktu kita berangkat sih nggak ngelihat ada apa namanya? Ada binatang-binatang itu nggak lihat, Bang. Taunya itu tadi. Pas pulang kita istirahat, mungkin nggak tahu kenapa cuma dia doang malah yang ngelihat. Ya, turun tuh lagi sudah. Oke, akhirnya nggak lama sekitar jam 4-an tuh udah pada turun semua tuh, temen gue tuh udah kumpul dah. Kita balik lagi tuh ke base camp. Udah dia tenangin, terus istirahat, ya gue nyantai dulu, rebahan segala macem. Nah, habis maghrib baru tuh gue tanya tuh kunek-kunek gue. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Gue bilang, kenapa waktu kejadian semalam lu nggak pada bantuin gue? Gue bilang itu. Kita udah kayak nganggep ayam. Kasihan cewek juga sama. Baru ngomong. Nah, ranger juga sama. Lu ada ranger juga nggak minta tolong. Nggak ada yang mau apa? Kan berisik, nggak mungkin lah bang. Pasti berisik pasti kedengeran. ya, Ya kan? Kalau dia nangis terus dia teriak-teriak minta pulang, kita juga berisik, ya kan? Masih yang nggak ada keluar. Gue marah bang di situ. Lu kenapa? Aku bilang itu. Gue lagi kesusahan, lu pada nggak ada. Ceritain ya bang. Kita bukan nggak mau bantu. Pas kita mau keluar tenda. Jadi di tempat gua istirahat itu ada sosok dua makhluk hitam gede sepohon bang. Jadi dia balik lagi tuh nggak jadi, dia ngeliat aku. Makanya itu alasannya. Tapi kan kita nggak ngeliat nih. Nah emang kenapa? Kan gua nggak tahu tuh mereka itu kan mereka datang pertama nih. Apa yang dilakukan mereka gua juga nggak tahu persis nih. Dia nggak ngomong tuh. Sekarang gini ya, gua minta runutannya nih kenapa? Jadi yang kesurupan ini, gue nggak tahu ya dia sebelumnya kenapa. Yang dia cuma diceritain, waktu datang dia nggak pamit lah ibarat kata, nggak numpang segala, main bacok-bacok pohon dua. Emang pohon dua gede itu tuh, pohon dua gede itu tuh si Gitonya ini ngikat dah, bawa bikin udah itu. kagak numpang-numpang. Nah ibarat kata nggak numpang-numpang, nggak permisi lah ya mungkin di wilayahnya dia nggak permisi nih. Ya itu aja gue mau, bukan kita nggak mau bantuin. Jadi pas kita mau keluar sosok makhluk hitam gede tinggi sepohon itu ada dua di antara kita itu. Waduh. Sepasang. Berarti itu sepasang dua itu. Makanya kemarin kesurupan kan sepasang dua. Itunya dua sepasang. Dua tinggi gede tapi hitam-hitam. Ya udah. Kita juga nggak mau percaya atau kita nggak bisa menjudge orang ya. Ya udahlah. Udah. Artinya mereka teman-teman gue udah ngasih info terus yang ranger juga udah ngasih info bahwa bukan kita nggak mau nolong. Nah, cuman yang gue pikir apakah yang pendaki lain yang di dekat gue itu ngelihat hal yang sama atau mereka itu sama-sama nggak ngedenger gitu. Yang di depan tenda abang ya? Iya kan. Nggak jauh ya, kurang lebih 15 meter lah. Iya, deket itu. Deket kan? Nggak ada bang, satu pun nggak itu. Nah itu gue juga bingung yang pendaki yang lewat di sebelah gue juga itu. Pendaki beneran atau bukan? Juga kan gitu. Ada bang bener, orang gue bikin. Jadi kalau naik nih, ada pohon. Jadi gue dibikin tuh di antara pohon-pohon dua itu sama yang akar-akar tuh udah. Nah, tenda. Itu di samping jalur berarti bang? Samping jalur. Sebenarnya gue bikin samping jalur karena udah nggak tempat lagi itu, gue dapetnya di situ. Kalau yang lain udah bikin di shelter. Karena depan shelter emang ada tanah itu kan buat jalan doang, yang jalurnya ke WC ternyata itu. Udah oke lah.
udah dikeliling dari situ kita oke. Kita istirahat. Nah, kita nggak langsung pulang, Bang. Kita nginep dah situ semalaman lagi tuh. Jadi kita tuh nggak sampai ke puncak, nggak sampai nemuin apa yang kita pengen, nggak. Jadi kita cuma sampai ke Badak, balik lagi. Kita nginep semalam di base camp itu tadi. Udah aja kita udah. Mungkin sisa-sisa tenaga kali ya, capek dan segala macem. Mau ngebanyol juga nggak bisa, udah capek. Nah, kita udah pagi, kita pagi pamit pulang. Nah, karena kita kemarin lewatnya dari barat, kita pulang lewat dari timur. Nah, stok uang itu udah menipis. Gak ada tuh, udah. Kita pulang BM, Bang. BM. Tangan ya. Iya. Gini. BM iya. Iya. BM kan ada mobil-mobil sawit segala macam kosong tuh ke arah jalan raya puncak. Sampai situ kita nyambung lagi BM lagi, Bang. Nah, kita kan putusnya lewat Bandung, Bang. Lewat Bandung. Lewat Padalarang. Oh. Oke. Ke Bandung. Kalau kemarin kan kita dari Barat lewat berarti dari Sukabumi dan Bogor lah ya. Pulangnya kita lewat Bandung nih, BM, Bang. Padalarang. Jadi kalau Padalarang kan kalau dari arah Cianjur Sukabumi, pertigaan kalau lurusnya kita ke Cimahi, kalau beloknya kita ke arah Purwakarta, Cikalong, Pleret. Nah, jika kita di Padalarang, kita mampir tuh ke warung, Bang. Warung tuh jajan lah ya, masih ada sisa-sisa dikit lah. Jadi duit itu kalau kita buat ongkos, kita kalah jajan nih. Tapi kita naik ngompreng Kita bisa jajan. BM, nah itu buat jajan. Iya. Kita jajan, Bang. Nah, jadi pas kita jajan, ada dari teman kita makan atau dia ngambil, nggak bayar, Bang. Hampir diteriakin, Bang, hampir dimasa orang, Bang. Di Bandung itu daripada warga tuh pada keluar. Wah, kita dikerubungin kan. Akhirnya untung cewek masih punya duit, Bang. Maksud juga kalau memang lu gak punya ngomong, ya kan ngomong, gue makan ini, gue makan kan. Ya, namanya kita bareng masa temen lapar, masa diem aja kan. Dia mau kita mau belajar biasa makan ini paling gue ntar buat bareng-bareng. Tapi dia makan dia kagak bareng, Bang. Diteriakin, itu orang semua pada keluar, Bang. Hampir dimasak. Udah. Dikerubungin, Bang, bener-bener kita banyak, orang sana pada banyak. Di Padalarang gue inget banget, nggak jauh dari stasiun yang lama. Wah, Allah, kata gue ada-ada aja nih, udah jangan. Udah akhirnya dibayar tuh, selesai. BM lagi tetap kita. Udah, stok duit udah habis. Udah tinggal mungkin cewek kali yang punya. Kita tetap naik BM. Nggak kita naik bis, kita naik omprengan, naik truk yang ada lewat udah stopin. Pokoknya turun naik aja udah. Sampai Karawang itu kita pisah. Jadi sampai Karawang itu kita naik KRD. Ada kan kalau KRD kan ada dari Karawang sampai Purwakarta. So, kita sampai Karawang tuh sekitar jam berapa ya, udah habis maghrib juga tuh. Sampai udah kita pisah. Udah. Karena bukan kalau yang rumah yang di jalur Tambun itu udah dia bisa langsung. Karena ada yang mau langsung, ada yang belum. Nah, udah sampai udah pulang ya udah. Selesai itu aja. Jadi nggak ada. Jadi apa yang gue alami, gue pikir nih di perjalanan, gila kok perjalanan gini amat ya, capek, tapi capeknya capek gimana ya, capek nggak mengesankan yang baik, Bang. Kalau buat gue ya, semua tragedi, jadi gue berarti gue ketimpahan tuh jadi orang terakhir nih, terus nih. Nah, tapi di sisi lain enak, kenangan mungkin yang buat gue sih ini hal yang paling berharga ya, karena selain itu juga acara lulusan ya terakhir tadi, gue sih nggak pernah ngambil hati ke teman-teman gue yang udah gitu. Ya mungkin kita nggak tahu ya, kayak di alam tuh kayak kita nggak bisa prediksi kayak gimana itu aja. Itu aja sih, Bang, yang bisa gue ceritain di pengalaman gue sih. Oke.
Bang Bangor, ini ada beberapa pertanyaan nih yang masih mengganjal dalam pikiran saya tentang pendakiannya di tahun 2000 ya Bang ya. Tahun 2000. Ini dari awal aja udah ada keanehan yang sempat di stasiun dikira ST mana itu udah diserang dia. Iya. Dan tapi setelah kejadian itu nggak sempat berpikir Bang kalau pendakian gue nih, wah nanti bakalan ada apa-apa nih. Bukankah itu suatu pertanda setelah ke depan seperti apa gitu Bang? Sempat berpikir nggak Bang pada saat itu? Kalau enggak ya, karena buat gua kalau ke zaman itu ya kalau mau dikait-kaitkan sih mungkin iya, tapi di saat itu sih nggak ada kepikiran oh ini pertanda ya. Soalnya kalau antara sekolah sama sekolah itu udah wajar. Udah wajar. Memang di zaman-zaman itu nggak boleh ngelihat abu-abu aja. Udah lu mau sekolah mana disikat urusan gitu sikat aja. Gitu. Apalagi mungkin waktu yang ngejar gua itu anak-anak itu mungkin dia pikir yang biasa dia lawan, padahal kan dia itu kan di selatan, kita dari timur. Beda jalur. Cuman kan karena dia ngelewatnya ada abu-abu, nah udah. Oh, urusan belakang gitu musuh gua ya. siapa lu. Tapi gitu. alhamdulillahnya bisa selamat tuh Bang. Bisa walaupun sempat disambitin pakai batu Bang. Betul. Udah buru-buru masuk tuh. Udah masuk buru-buru. Kebetulan udah lumayan jalan Bang. Pelan tapi emang pelan. Pelan sempat digeprak-geprak sama. Bukit sama. Di tahun 2000 kan memang susah untuk mendapatkan informasi, apalagi tentang pendakian Bang ya. Itu gunung tutup atau tidak. Ini yang pertama kali pencetus atau penerima berita yang dibuka itu Salabintana siapa Bang? Masih kan Bang temennya Bang? Gue sih dapetnya dari si Delon ya. Gua nggak tahu Delon tuh dapat dari mana. Delon tuh namanya Dede tuh. Nah gua nggak tahu dah. Nggak bisa katanya. Karena dia belum lama ini pernah naik Bang. Oh, dia kan udah pernah naik Udah juga. pernah naik. Kalau dia udah pernah naik. Gitu. Iya. Kok bisa sampai salah? Gua nggak ngerti dah. Kan kita kan banyak yang bilang tadi banyak yang belum pernah naik gunung. Ya kita ngikutin aja. Ya udah yang udah pernah naik udah naik aja. Udah kan. Gue juga nggak tahu kok. Lu dapat informasi dari siapa itu ketutup. Ditutup tuh jalur-jalur situ. Tapi ternyata kebalikannya. Kebalikannya malah. Yang di Salabintana yang ditutup. Iya, nggak tahu mungkin kalau Darullah kali ya itu jalur apa? Kita nggak bisa itu mungkin jalannya kayak gimana. Nah, udah. Mungkin lebih parah Bang jalur Salabintana itu. Mungkin. Jadi kalau nggak salah tuh, gua situ kalau nggak longsor apa macan kumbang turun gitu kalau nggak salah. Gitu Bang. Makanya ditutup jalur. Makanya ditutup jalur. Bukan geotermal kan? Bukan. Bukan ya? Bukan. Nah itu tadi bukan. Nah ini kan keanehan pertama nih Bang. Abang sempat ngelewatin kebun teh dan melihat ada pendopo atau saung-saungan. Tapi bentuk saungnya itu bagus apa enggak Bang? Apa selain kayak saung kayak di persawahan gitu? Nah kayak saung persawahan. Cuman kalau saung kayak persawahan kan ada juga banyak yang ketutup ya. Kalau itu cuman atap, tiang udah sama alas aja. Kayak biasa aja, jadi nggak berbentuk rumah utuh nggak kayak. Tapi sebelumnya Abang pernah ke situ nggak? Pernah, makanya kan gue tahu itu jalur itu kita cuman patokannya di hotel yang gue bilang tadi Lampung, Salabintana, ya? Salabintana karena naik tinggal turun doang. Karena berarti Abang pernah naik ke sana dan tahu. Tahu. Dan belum ada saung, nggak ada saung pada saat itu. Nggak ada saung, kan kita lewat itu dulu siang Bang, maksudnya nggak malam, siang terus nggak ada. Kebun teh loh. Kebun teh nggak ada saung memang. Nggak ada Tapi saung. kalau mungkin ada tempat untuk mengepul tehnya, mungkin ada, itu kan pasti besar, itu kecil. Nah jadi pas gua jalan itu, ini kita jalan nih, itu jadi kita ngeliatnya nggak kebun teh utuh, jadi view udah beda tuh. Apa yang Abang lihat saat itu? Udah kayak gelap kosong gitu aja, tapi nggak ada pohon-pohonan berarti? Enggak Bang, enggak. Jadi pas ngeliat, nah pasnya kalau yang pas ada saungnya ada tuh. Ada pohon-pohon sama sebelumnya, tapi sebelahnya kan kita penerangan nggak terlalu ini ya kan, di center cuma gini-gini doang nih. Wah, saung nih saya bilang itu. Kok gue dalam hati nih, kok ada saung ya? Perasaan gue waktu lewat sini itu nggak ada saung sebelumnya. Tapi itu ada. Ada. Dan ini kan keanehan pertama, ada beberapa keanehan juga di situ Bang. Ini sampai 5 jam muter-muter di kebun teh. Yang kalau dipikir pakai logika, kan lampu di depan. 2 kilo seberapa jauh itu Bang? Nggak mungkin sampai 5 jam Bang. Nggak mungkin. Apalagi jalan datar dan menurun. Iya. Kalau dalam pendakian jarak 5 jam itu dapat berapa kilo itu dari base camp ke bisa naik ya. Iya bisa naik ya kan? Iya kan. Tapi itu kok
Di situ aja bang. Di situ aja. Nah setelah turun sempat ada omongan nggak sama teman-teman abang tentang masalah kita kok di kebun teh seperti ini sih gitu. Sempat ini nggak bang? Cerita-cerita pas selesai pendakian tuh. Jadi yang pernah ngeliat itu gua sama belakang gua nih. Karena dia ngeliat kok ini ya. Dia coba dengar juga tuh yang waktu pas yang ada suara-suara itu. Oke. Nah, mungkin cewek juga kayaknya ngerasa soalnya dia nangis setelah itunya. Oke, nangis bukan karena capek doang berarti. Bukan karena capek doang, jadi udah pas ngerasa kita itu berangkatnya maghrib di atas, kemudian pas ngeliat jam itu, kita pas perjalanan sih nggak ada yang ngeh ke jam bang, padahal ada yang bawa jam. Jalan terus tuh ya. Jalan terus, berhenti ya cuma ngaso doang, minum, ya kan bawa airnya, ngaso udah gitu, ngaso istirahat biasa deh. Tapi berhenti di tempat yang sama, Bang. Di tempat yang sama. Jadi kalau di kebun teh itu ada jalur yang paling gede. Sebelum kalau yang masuk kebun kayak kecil-kecil kan ada gang kecil-kecil ya. Nah, ini ada jalur utama lah kayak jalur kayak mobil tapi masih rumput segala macam. Ke situ lagi. Ke titik awal abang. Ke titik awal lagi. Makanya pas pertama perasaan kok di ini lagi ya. Kan waktu pas yang berangkat itu maghrib tapi nggak terlalu pekat. Oh, masih apa kalau kita dengar suara azan masih dengar ya. Masih seliweran masih ada karena nggak jauh dari perkampungan. Berarti semuanya menyadari bang. Kalau perjalanan sejauh itu. Kalau yang nggak karena kan temen gue ini yang belakang. Itu tadi pas gua tahu yang pas kita udah chaos tuh, udah berisik, udah ngoceh sana ngoceh sini, udah rame, udah ada yang nangis segala macam. Nah, gua baru tahu tuh. Ada yang minum. Ada sambil jalan. Ternyata sambil jalan. Ya sambil ngobrol lah ya mereka. Tapi setelah turun pendakian itu bang, sempat ada komunikasi nggak sama teman-teman yang lain tentang pertanyaan yang tadi saya bilang itu? Yang lu ngerasa nggak sih di kebun teh itu aneh apa gimana? Atau ngebahas cerita-cerita pas pada saat aneh di gunung itu? Kalau ngebahasnya yang ada di Gede doang. Oh, yang di Gede doang. Yang di kebun teh nggak dibahas. Nah, kebun teh kan karena yang mereka yang banyak kan yang nggak sadar bang. Maksudnya nggak nge. Jadi di kita aja yang depan nih. Yang sadar doang yang belakang nggak lagi pada teler. Nah, kalau terbau sih mungkin nggak tahu ya sambil ngobrol sambil jalan ya. Ya udah. Udah enjoy aja. Udah. Ya nama jalan bareng-bareng mungkin kerasa capeknya mungkin bisa hilang kali ya kalau jalan rame lah. Kalau kita sendiri capek. Tapi kalau rame-rame mungkin nggak terasa capek karena udah dibawa ngobrol. Tapi kan kita pas tahunnya kita itu ngehnya itu pas ngeliat jam itu udah jam 11 malam. Nah itu baru. Berarti selama ini kita itu cuma muter-muter di sini doang. Tapi abang kerasa muter nggak? Apa jalan tetap lurus? Enggak lurus aja, kita biasanya lurus bang. Enggak merasa belok, itu kita ngikutin jalur aja, udah jalur. Terpaku sama itu. Tapi pas dia minta capek gitu, berhenti. Lah, kok gini ya? Kok di sini ya? Sadar tuh ya. Nah itu. Nah kalau temen abang yang sempat ngebahas tentang pendakian di Gede yang gimana tuh? Atau mungkin rangernya? Kenapa ranger nggak? Itu pas nyampe base camp tuh. Kan karena gua nggak bahas pas di atas, pas masih di atas. Gua turun karena gua masih unek-unek. Jadi selama di atas sampai turun yang kejadian temen gua yang dikejar ke kakek itu, nah itu baru setelah udah semuanya relax dan segala baru gua tanya. Kan lu masih unek-unek, lu kenapa? Waktu kejadian itu, lu nggak bantuin gua, ya kan? Baru dia ngomong. Berarti mereka yang shelter di atas ini tahu bang? Sebenarnya tahu. Kejadian abang di bawah siapa? Cuma dia nggak bisa. Karena takut ada sosok dua. Ada sosok langsung yang ngejagain lu di situ. Kan ada ranger bang. Ranger juga nggak berani bang? Nggak berani, dia ngomong nggak berani. Kita bukan nggak mau nolong. Tinggi gede. Gitu, tinggi gede sepohon. Nah itu. Nah sempat nanya nggak bang sama tim yang di atas? Kalau pada saat kejadian itu ada pendaki 3 yang lewat ke atas. Sempat nanya nggak bang? Gue nggak tahu, gue nggak sama anak-anak sini aja. Lah, kan gue nggak merasa itu ada yang aneh-aneh. Ya orang sosoknya orang lah ya. Orang ya. Kita sih nggak bahas yang lain, kok orang aja tuh. Sempat lihat jelas mukanya seperti kan dari samping udah dia jalan aja biasa kayak orang naik gitu. Jalan aja biasa nih orang tiga orang kalau nggak salah dia naik. Pas pagi di base camp nggak sempet nanya sama yang di atas? Enggak. Ada 3 orang lagi yang naik gitu? Nggak kepikiran berarti bang? Kan karena gue ya
Gua kan dalam keadaan gua mah paling sadar lah ya orang warawiri lah segala macam. Jalan kalau kita lagi panik nih. Lewat aja biasa. Tapi teman-teman di situ ngeliat juga. Ada lewat ya. Ngeliat juga. Ngeliat juga. Lewat aja biasa. Ya gua nggak tahu itu orang bener naik atau nggak ada walau alam ya. So gua ngeliat ada yang naik aja udah. Tapi kalau dipikir pakai logika, Bang. Biasa, kalau misalkan pendaki nggak mungkin dong diem seperti itu, Iya, apalagi di zaman itu Ha-ha. yang pendaki itu terkenal sama kekompakannya. Benar. Kalau setiap ketemu itu pasti minimal Halo dari mana, Bang? Ya kan? gitu. Semangat, Bang. Bang, duluan ya gitu segala Nggak macam. mungkin Nggak diem mungkin seperti dia itu. begitu. Kalau menurut Abang itu manusia bukan, Bang? Kalau gue lihat dari sosoknya ya, kalau sosoknya nih, gue sih nggak ngeliat karena gue lihat sosoknya emang bentuk manusia sih. Gue sih nggak kebayang. Tapi kalau ngeliat dari histori, kalau memang benar kalau pendaki kita mau kenal apa enggak pasti say hello mah ada. Iya, pasti Nah, minimal. cuman kan yang pendaki yang depan gue ini nggak bereaksi juga, Bang. Oh iya. Iya kan pendaki lain yang bikin tenda dekat nggak jauh dari gue itu juga kan nggak bereaksi. Dan itu lebih dekat dari yang teman di Iya. shelter ya. Iya. Ada dua kemungkinan, Bang. Hmm. Entah itu dia takut, apa memang tidak dilihatkan. Nah mungkin itu dia. Makanya gue juga habis pikir itu nggak lihat teman-teman gue juga sama. Kalau gue ngambil kesimpulan dari teman-teman gue dia ngomong begitu, kemungkinan benar tadi yang bilang Bang. Ada kemungkinan itu. Aduh, Bang, perumpamaan nih. Jikalau malam itu Gito tidak ditahan, gimana tuh, Bang? Sepasang Bang itu pas yang terakhir itu mau jalan berdua itu sepasang itu Bang. Itu rumah gua. Wah, gua nggak percaya. Pas gua lihat ke belakang WC, waduh, jurang bro. Gua udah kalau kita lelap aja semuanya nih, iya hilang kali itu orang. Lompat kali itu orang. Orang dia ngomong jelas banget itu rumah gua. Itu rumah gua. Gua udah dipanggil ya. Iya, itu rumah gua tuh gua dipanggil. Itu rumah gua. Gua pulang, gua teriak. Itu rumah gua tuh. Coba. Gua bayangin tuh, pas gua ke WC, mungkin, jurang loh. Itu gua emang malam nggak tahu kalau itu jurang, karena kan gua datang udah gelap ya. Gua juga nggak tahu kalau di dekat shelter itu ada WC-nya. Cing. Karena gua nggak mau sembarangan udah. Malam itu terasa panjang nggak sih, Bang? Terasa panjang, Bang. Lu bayangin aja, ngurusin orang yang ngamuk doang, mau lari-lari itu doang, kayak nangkap ayam. Ayam kabur. Tapi waktu itu emang nggak kerasa, Bang. Tapi kalau ngeliat, udah jam 10 pagi aja ya? Iya, pas. Itu juga kalau pas kabutnya udah hilang, matahari itu udah mulai masuk. Kalau misalkan kabut masih ada, masih terus. Gue pikir pagi, masih gelap kali pagi Iya. itu. Ya nggak tahu deh itu. Kan masih gelap, waduh setengah 10. Gila. Dan akhirnya disuruh turun ya. Ini apa mungkin kesepakatan bersama atau mungkin dari pihak rangernya ini, Bang, yang nyuruh turun? Ranger aja juga gitu? ya udah katanya udah turun. Soalnya mungkin nggak, dia juga udah kan dia emang ngelihat kali ya. Terus sama yang kita juga emang dia udah lemes nih, teman kita nih nggak kesurupan. Terus sama yang lain juga yang barengan gue udah kurang istirahat. Yuk kita pulang. Pas lebih yang meyakinkan gue karena gue udah ngelihat jurang itu tadi udah balik. Nggak bener nih mas gue, nggak bener nih balik nih. Tapi semua pada nurut ya? Udah pulang. Mau ngapain lagi? Nanjak juga bakalan bisa orang dalam keadaan pada lemes semua. Gue udah pulang. Bang, pertanyaan terakhir Bang. Sempet nanya nggak sama si Gito ini tentang sebelum Abang sampai, lu ngelakuin hal apa di situ? Sempet nanya nggak Bang? Enggak, soalnya kan gue nggak akrab ya, berang akrab karena gue kenal sama Gito itu pas kita berangkat. Dia itu jadi berangkat itu dari kurang beberapa orang itu, gue ada beda. Kalau dulu kan ada beda basis nih. Jadi ke sekolah itu ada jalur kereta sama jalur bis. Kalau gue grupnya jalur kereta nih. Jadi mereka tuh si Gito ini jalur bis. Jalur bis sama temen gue yang lain. Beda basis ya? Beda basis. Beda basis deh itu. Iya. Nah, jadi nggak terlalu dekat. Kalau teman sekolah iya, tapi beda jurusan juga. Beda ini. Dia ada rumahnya dia itu sama temen gue masih satu komplek. Masih satu rumah. Tapi beda basis sama gue tuh. Beda basis. Gue kalau basis kereta nih. Kereta dia basis mobil. Berarti dia sama grup paha itu sama si pentolan gue tuh. Grup kereta. Berarti nggak ini Bang ya? Maksudnya nggak sempet nanya? Enggak. Oh gitu. Gue nggak. Si paha juga nggak nanya juga? Gue cuman mungkin kalau gue punya nilai, mungkin gara-gara
gua nggak tahu ya dia sebelumnya kita berangkat dia sama pacarnya gimana, gua nggak tahu ya. Karena tapi sepengetahuan gua ketika jalan ya paling mereka berdua gandengan doang, gandeng sih sebenarnya itu. Terus yang di kejadian di kebun teh ya paling ya itu bukan dia doang, cuma anak-anak gue sambil minum kan gitu. Itu aja. Nah, tentang pentolan STM yang kalau tawuran paling depan, kenapa bisa nangis sehisteris itu bang di Telaga Warna? Gue juga lucu itu, aneh gue juga. Loh, dia nggak tahu, mungkin dia ngucap-ngucap apa gitu yang kelihatan di pohon-pohon itu. Mungkin ada ketersinggungan atau ketersinggungan di penunggu situ kali ya buat gua dia. Nah, itu langsung dijojorin dia ngomong ke gua tuh Cipahe itu kakek-kakek tuh di depan dia. Di depannya Cipahe? Di depan Cipahe. Kakek, rada serem katanya tuh. Sempat dijelasin bang, seperti apa penampilan? Kakek-kakek aja gitu. Nggak tahu mungkin kakek itu kayaknya marah sih. Soalnya Pahe itu udah Toto nangis bang, nangis teriak-teriak lari bang ke bawah. Coba. Kalau cuma biasa nunjukin ya paling biasa aja. Nah itu kan dia sampai lari bang. Berarti kan ada sesuatu. Ada sesuatu yang membuat pentolan STM ini. Nah itu. Menangis dan lari. Pentolan di kelas gue itu. Tapi teman-teman pendakian pada saat itu bang, di tahun-tahun ini masih ada nggak bang? Masih utuh nggak? Waktu itu masih pada hidup semua orang? Udah pada? Terakhir gue sih nggak. Gue sih belum mendengar ada yang berpulang ya. Masih karena ada juga yang nggak jauh dari rumah gue yang di Bekasi, tapi karena gue tinggal di Cikarang jadi gue banyak lost kontak. Gitu. Itu aja. Besar kemungkinan nggak kalau misalkan reunian ketemu ceritain ini lagi? Nah itu tadi. Nah ini mudah-mudahan mereka masih eksis ya, masih ada nonton ya, masih nonton. Jadi nonton bisa komen gitu. Bisa komen nih, lu yang dulu nih. Masih ingat. Walaupun udah hampir 26 tahun. Nah, kejadian di tahun 2000 ya? 2000 urusan. Walaupun ini paling walaupun dalam perjalanannya penuh intrik, tapi ini kenangan yang nggak bakal bisa dilupain. Ini kenangan perpisahan. Yang walaupun jalannya ya begitu dah. Berangkat pulang ini di royal warga ya. Jadi 4. Jadi gue pikir ini 4 kejadian. 2 hubungannya sama orang, 2 hubungannya malah yang gaib. Jadi 4 ini ya berangkat gua sama anak-anak STM lagi, ya kan pulangnya sama warga. Di tengah-tengah kan berjalan di kebun teh hal-hal yang aneh kan, hal yang nggak dimasuk logika secara ilmiah kan, sama yang di gede juga kan. Iya. Kok bisa ya dari berangkat? Apa mungkin kalau kita sadar di awal, wah ini udah tanda-tanda nih. Gua nggak tahu apakah ada yang nggak izin apa segala macam, nggak tahu. Apalagi gua emang curiga, jangan-jangan ini yang pacaran nih nggak izin ya mamanya salah satu nih. Mungkin ya. Mungkin soalnya kalau tempat-tempat gitu, kalau kita nggak ada yang ridho apa segala macam, ada apa aja kejadian. Iya. Oke. Dan tapi setelah pendakian itu nggak kapok bang buat naik gunung lagi? Gua tetap aktif. Gua pribadi karena gue udah nggak pernah naik lagi, bang. Coba hiking itu aja udah. Jalan-jalan biasa aja. Oke. Ya. Terima kasih nih Bang Hor ya. Semoga kita yang mendengarkan cerita di malam kali ini bisa diambil sisi positifnya bang ya. Dan dibuang jauh buruknya. Diambil yang baiknya aja. Kayak minum-minuman dan segala macam itu jangan dicontoh bang ya. Walaupun pada dasarnya cuma sekedar menghangatkan suasana. Tapi tetap aja tidak boleh dilakukan. Bang. Sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin Abang punya sepatah 2 kata nih buat teman-teman yang mendengarkan cerita di malam kali ini, Bang. Oke, ya. Jadi ini pengalaman gue banyak buat referensi yang lain ya. Jadi yang pertama mungkin terutama buat yang pendaki pemula ya segala macam. Yang pertama itu jangan sekali-sekali mendaki itu dengan orang yang bukan berpengalaman. Kedua tuh wajib tuh pamit nih. Itu yang penting tuh. Nah, pesan kayak gua nih kalau pergi kemana-mana, mau ke laut kayak mau ke gunung kayak ataupun yang sekiranya alam, itu udah pasti dipesan. 1, kalau bahasa gua tuh jangan kecolak tuh, jangan petakilan lah ya. Jaga omongan dan sama harus sopan di kampung orang. Berarti itu kampung orang lah. Kedua persiapan nih, yang teknis logistik. Jangan sampai kayak gua kehabisan. Iya kan?
Itu harus benar-benar mateng. Jadi jangan sampai perbekalan itu hanya cukup dipas-pasin, harus dilebihin. Ya. Kayak gua kan kejadian yang di Bandung itu kan dampak dari mungkin kurangnya persiapan. Iya. Ya kan, sampai kehabisan dana, sampai ya itu tadi. Itu harus diperhatiin buat yang lain tuh. Intinya sih kalau ndaki itu jangan takabur, ya kan? Nah, kalau kayak gua tadi kejadian-kejadian di awal tadi kayak pertanda itu, kalau emang udah di awal udah nggak enak nih, ya sebisa mungkin sih mendingan nggak usah lah ya. Lain waktu aja lah gitu. Kalau udah ada tanda-tanda kayak tadi. Nah, itu jadi pertanda itu yang tadi gua rasain, ya mudah-mudahan jadi referensi buat yang lain bahwa kita walaupun pergi ibarat kata di gunung bukan ada penduduk aslinya, tapi ada penduduk yang lain. Jadi harus sopan. Entahkah itu di laut, di gunung, ataupun tempat yang kira-kira di tempat orang, atau di kampung orang, yang memang lu belum pernah kesana. Atau kita bersekedar bertamu. Itu pun juga harus kita ada permisi atau segala macam. Itu aja sih Bang. Oke, dan benar apa yang dikatakan tadi, melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman, serta safety dalam melakukan pendakian. Dan jangan lupa nih, bawa sampahmu kembali turun. Mungkin itu aja dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.